selaku pengampun dosen kewirausahaan dan yang terhormat teman-teman sekalian. Baik, saya di sini akan memaparkan proposal hasil kerja kelompok kami yaitu pengembangan kulit singkong dari PT Surade Nusantara. Coba yang mau. Nah, ini ada kelihatan. Jadi saya sebagai ahli Baradi, sebagai pengelola dan Suryati sebagai keuangan dan Aprilia Sri Utami sebagai pemasaran dan produksi. Dan di sini ada ringkasan proyek. Yang pertama ada manajemen, yang itu nama dan pemilik perusahaan, bidang usaha dan tenaga kerja. Yang kedua ada pemasaran, nama produk, sasaran konsumen, wilayah pemasaran, rencana tahun penjualan dan penetapan harga jual. Dan yang terakhir ada penetapan harga, yaitu dari total biaya produksi, penjualan per tahun dan keuntungan dalam setahun. Nah, ini yang tadi sudah saya jelaskan dan ada pelengkap. Di sini ada abang singkong yang kami beri nama dengan abang Surade. Ini merupakan usaha pengembangan diri kami dari kreasi olahan makanan dari daun singkong. Usaha ini dilakukan karena tidak ada banyak sekali petani maupun pedagang singkong yang membuang kulitnya secara begitu saja. Mengingat hal tersebut dan masih rendah pengetahuan masyarakat mengenai pemanfaatan limbah kulit singkong yang sebenarnya masih bisa diolah kembali menjadi sebuah produk olahan makanan yang fungsional. Nah, hubungan kulit singkong dan abon, kulit singkong atau disebut juga sebagai bahasa latinnya Manihot culentrancies merupakan limbah dari tanaman singkong yang memiliki kandungan karbohidrat dan protein yang tinggi dan yang dapat digunakan sebagai sumber makanan bagi manusia. Abon adalah suatu jenis makanan kering berbentuk khas, umumnya dibuat dari daging untuk namun untuk produk kami ini menggunakan kulit singkong yang direbus, disayat-sayat, dibumbui, digoreng dan di-press. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Suryati. Ini kandungan dari kulit singkong itu sudah saya dari beberapa jurnal kami baca yang kulit singkong dalam 100 gram itu terdapat beberapa kandungan. Ada protein 8,11 gram, serat kasarnya 16,2 gram, pektinnya ada 0,22 gram, lemaknya 1,29 gram, karbonya 0,3 gram, dan hasilnya 18,0 sampai 395 gram. Kemudian manfaat karbohidrat ini yang pertama, makanan yang mengandung protein nabati. Alternatif makanan bagi vegetarian, friendly atau sebagai alergi dengan abon hewani, termasuk jenis makanan yang aman karena tidak mengandung kalori. Berikutnya manfaatnya teman lauk saji, cepat saji yang sangat mudah dan praktis. Berikut ini alat dan bahan dalam proses abon. Yang pertama alat wajan, blender, spatula, baskom, wadah cup, kompor, pisau, panci, piring, stiker, dan gas. Kemudian bahannya ada kulit singkong, bawang putih, jahe, serai, garam, ketumbar, lada, penyedap rasa, bawang merah, lengkuas, kemiri, gula, merah, daun jeruk, dan salam, sambal, dan telur. Berikut ini proses bekerja abon. Yaitu pertama kulit singkong dibersihkan dan dicuci sampai bersih. Kemudian kulit singkong direndam sekitar hewan selama 30 menit. Ini untuk menghilangkan si kandungan asam yang terdapat di dalam kulit singkong. Terus pencuciannya pun dilakukan berulang kali untuk menghilangkan sampai benar-benar si payahnya itu hilang. Kemudian setelah dicuci dan direndam itu direbus sampai teksturnya itu empuk.
Setelah itu kulit singkong ditumbuk sampai halus atau bisa di blender. Kemudian disiapkan bumbu yang diperlukan, lalu bumbu dihaluskan dan ditambahkan penyedap rasa seperti gula dan garam. Kemudian campuran kulit singkong dan bumbu lalu disangrai dan digoreng sampai matang atau sampai abonnya itu berwarna coklat. Terus abon siap disajikan dan Tidak. Untuk materi selanjutnya yaitu ada pengemasan dan pemasaran. Pada proses pengemasan ini, kami mengemas produk abon dalam satu cup berukuran 100 gram. Kemudian kami melengkapi produknya dengan label dengan nama Surade dan menetapkan harga sebesar 10.000 per cup. Untuk penjualannya kami merencanakan pemasaran secara offline, yaitu berkeliling di sekitar wilayah tempat produksi secara umum, kemudian menjualnya di lingkungan kampus dan mendirikan stand di acara khusus seperti acara Car Free Day pada hari Minggu. Kemudian pemasaran secara offline kami menggunakan akses media sosial. Secara online kami menggunakan akses media sosial seperti Instagram dan WhatsApp untuk mempercepat dan memperluas serta menghemat waktu untuk proses penjualan. Dan ini ada analisis untuk strength. Yang pertama, bahan baku mudah didapat dan jarang diolah. Harga produk terjangkau, kemudian makanan bergizi tanpa pengawet, cocok untuk vegetarian friendly, dan merupakan produk handmade. Kemudian untuk kelemahannya, yang pertama, produk tidak bertahan lebih lama dari 2 minggu. Kedua, karena produk baru sehingga belum efektif dalam penjualannya. Ketiga, memakan waktu lama untuk menghilangkan kadar HCN-nya. Selanjutnya ada overquality. Yang pertama, produk merupakan inovasi baru. Kemudian aman untuk dikonsumsi semua kalangan, termasuk remaja, dewasa, lansia, dan vegetarian friendly. Kemudian memakai beberapa pilihan, kemudian kompetitor yang sedikit. Untuk trade, yang pertama, munculnya pesaing yang meniru konsep produk Surade. Kedua, produksinya yang terbatas. Untuk target penjualannya, sudah jelas ya bahwa target produk ini merupakan pemanfaatan dari limbah kulit singkong menjadi kudapan instan bergizi, yaitu abon. Untuk target konsumen yaitu kalangan remaja, dewasa, lansia, dan konsumen vegetarian. Di sini kami tidak mencantumkan anggaran biayanya secara rinci, tetapi merangkumnya. Ada total biaya tidak tetap 45.500, total biaya tetap 128.000. Dan untuk perhitungan TBP sama HPP-nya bisa dilihat, kita mengambil keuntungan 25% dari satu cup abon. Dan ini total penjualan per tahun, kita mendapat omset sebesar 14.400.000, kemudian total keuntungan per tahunnya 2.880.000 jika produksinya ini secara konsisten dilakukan. Cukup sekian dari kelompok kami. Untuk kesimpulannya, pada kelompok kami ini yaitu akan berwirausaha, pemanfaatan limbah kulit singkong menjadi kudapan abon yang bergizi yang dinamai sebagai abon Surade. Baik, selanjutnya sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab silakan. Dua. Itu doang. Baik. Ya, 2. Dah. Mau nanya, tadi kan kandungan dari kulit singkong itu sendiri kan mengandung asam sianida organik. Nah, pertanyaannya itu, bagaimana sih ciri-ciri kulit singkong yang sudah terbebas dari asam sianida organik tersebut? Terima kasih. Untuk menghilangkan kadar HCN di dalam kulit singkong tersebut, kita tuh uji dulu gitu, tergantung dulu. Untuk dari beberapa jurnal itu mengatakan perebusan dan pembersihan yang bersih, terus perendaman dengan garam itu membuat si kandungan HCN-nya itu akan berkurang gitu. Walaupun ada dikit lah gitu. Terus saya dijelaskan Mau sedikit menambahkan dari jawabannya Sejati, perlu disclaimer gitu ya, bahwa HCN organik ini tidak seberbahayanya HCN yang sintetis. Kemudian untuk penghilangannya itu pada setiap proses perebusan, perendaman, pengeringan kadar air atau evaporasi yang biasa kita ketahui, itu tuh semakin dari beberapa tahap tersebut tuh kadar HCN itu hilang sebenarnya.
Terus kemudian bagaimana sih indikator kalau sudah hilangnya itu dengan sudah tidak terasa rasa pahit? Nah, saya Distira dari kelompok 3 izin bertanya. Ini kan tadi dibilang ya, kalau misalkan kadar HCN itu tetap ada walaupun sedikit, ya kan? Nah, kira-kira batas konsumsi yang aman buat ini nih paling banyak berapa gitu? Iya, kan walaupun sedikit kan tetap berbahaya kan HCN, walaupun organik juga. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara ini saya sudah bertanya. Saya ingin menjawab atau menanggapi pertanyaannya. Sebenarnya kan di situ udah saya disclaimer ya bahwa HCN organik itu tidak seberbahaya HCN sintetis, dan kemudian di apabila ada ini kadarnya itu sudah sangat sedikit, sudah sangat tercover gitu ya sudah tercover dan juga emang sudah hilang dari setiap proses. Jadi ini itu sebenarnya sudah aman untuk dikonsumsi pada setiap pengkonsumsian gitu. Mau itu perharinya karena kadarnya udah sedikit juga nggak ada, pun itu pun HCN-nya udah HCN organik, jadi tidak terlalu mempengaruhi atau tidak terlalu berbahaya bagi tubuh. Kalau dibilang aman apa enggaknya, itu mungkin aman ya karena tidak menggunakan bahan pengawetnya juga. Terus dari penelitiannya, ya karena sudah ada penelitiannya dari SMK 3 Ponorogo untuk ini. Terus untuk ketahanan abon ini juga dari minimal 2 minggu gitu ketahanannya. Masa ya sih orang harus memproduksi abon terus? Saya Ryan Maulana dari kelompok 3 izin bertanya, untuk abon kulit singkong sendiri itu selain rasa original ada rasa apa aja? Oke, terima kasih. Rasa yang pernah ada. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ryan Maulana. Pada umumnya abon singkong ini, abon ini rasanya kan rasanya seperti gurih dan manis ya. Dan kita produksinya ada 2, yaitu yang original dan juga pedas dan manis. Berarti ada 1, 2, 3. Ada 2. Ujinya pedas manis 3 deh. Nah, sekian mungkin cukup dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.